Oke, teman-teman semua, kita akan coba mulai terkait dengan materi kita di WhatsApp marketing. Jadi ini WhatsApp marketing adalah bisa bilang di jualan online ya, itu striker gitu. Ya kalau kita ngambil posisi di uh, sepak bola itu striker karena dia yang akan memberikan itu yang namanya profit dari sisi closing ya. Untuk masuk profit atau penjualan ya salah satu yang utama adalah WhatsApp marketing. Ya, apalagi yang bentuknya belum punya sistem yang sangat baik gitu, belum punya sistem yang sangat baik, ya WhatsApp marketing itu menjadi hal yang wajib yang kita pakai. Oke, nah pertama kita harus ngobrolin soal mindset bisnis online kita. Bahwa ternyata bisnis online itu didapat karena 80% emosi, 20% itu logika. Apa itu maksudnya 80% emosi dan 20% itu logika? Gini teman-teman semua, di jualan online terutama di Indonesia yang menjadi menjadi penentu mereka mau beli atau enggaknya, itu faktor utamanya adalah fast respon kita. Sementara di luar negeri itu nggak perlu itu gitu. Bahkan marketplace itu kan ada chat ya, gitu. Ada fitur chat di marketplace atau di e-commerce. Kenapa akhirnya mereka memakai itu? Karena memang dari sisi keindonesiaan, gitu. Dari sisi keindonesiaan tentang berjualan adalah bagaimana mereka punya interaksi, punya komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, bisa minimal adalah mereka menanyakan soal barang itu punya stok atau enggak gitu ya. Kalau untuk di e-commerce. Nah, tetapi kalau kita untuk jualan sendiri otomatis ada proses yang lebih panjang gitu. Ada proses yang lebih panjang. Maka fast respon ini memberikan satu sinyal bahwa 80% itu emosi gitu. Fast respon ini bagaimana mereka bisa kita ikat untuk menjadi pembeli dari produk-produk kita. Nah, disitulah perlu teknik-teknik WhatsApp marketing gitu teman-teman. Sementara soal produk, soal keunggulannya, kemudian soal harganya, dan lain-lain itu menjadi salah satu syarat saja gitu ya. Menjadi satu syarat kalau misalnya mereka sudah sudah sesuai dengan pasar kita, otomatis yang akan kita banyak lakukan adalah bagaimana mengikat mereka lewat emosinya. Yang kedua, kenapa kita harus punya pertanyaan ini teman-teman semua, ya. Kalau kita menjual sebuah produk, langkah selanjutnya adalah kenapa mereka harus beli produk kita gitu. Ya, kenapa mereka harus beli produk kita? Kita harus menemukan why reason-nya gitu. Jangan sampai mereka beli ya karena mereka hanya lihat saja gitu ya. Nah, tapi tidak dibangun dengan interest yang mereka lakukan gitu. Ya, taruh. Ya, teman-teman semua, ya why reason ini yang harus kita coba tonjolkan gitu ya, tonjolkan kepada para pembeli kita gitu. Apakah dengan kalau bahasa bisnisnya ada unique selling proposition ya, ada kita menjual keunikannya apa gitu ya, menjual keunikan dari produk kita. Tapi kalau bahasa sederhananya why reason gitu, kenapa mereka harus beli produk kita? Apakah dari harga, apakah dari keunggulan, apakah dari sisi kualitas gitu ya, atau apapun itu, ya kita harus tahu, paham dan ngelotok lah bahasanya gitu ya, ngelotok terkait dengan produk kita itu ya. Jadi ada pertama itu ada 80% emosi dan 20% logika. Kemudian ada why reason kita gitu ya. Ada kenapa mereka harus membeli produk kita. Selanjutnya teman-teman, kenapa harus WhatsApp gitu ya? Kenapa harus WhatsApp?
Nah, harus yang kita pahami adalah ya yang harus kita pahami bagaimana WhatsApp ini menjadi platform messaging yang paling banyak dipakai oleh oleh para orang-orang Indonesia, ya. Jadi kalau menurut wearesocial.com di Januari tahun 2020 berarti untuk Desember ya, untuk Desember 2019 mereka mengeluarkan rilis untuk Januari 2020 bahwa platform yang banyak dipakai yang pertama adalah YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga ada yang namanya itu Facebook, ya. Nah, itu yang menyatakan bahwa platform messaging ya, kita bedakan adalah antara sosial media dan platform messaging karena Facebook juga ada Facebook Messenger. Ya. Jadi platform messaging ini yang paling banyak dipakai adalah WhatsApp. Yang kedua adalah dipegang secara personal oleh customer. Ya, bagaimana WhatsApp ini menjadi salah satu, bisa dibilang salah satu platform yang dipakai secara personal. Kalau bedanya email ya, email pakai personal, tapi juga dia punya hak. Misalnya kalau kita pakai perusahaan ya pakai email perusahaan misalnya. Tetapi kalau WhatsApp secara personal ya untuk customer kita juga mereka langsung menerima apa yang kita berikan. Ya. Kemudian kalau email bounce rate-nya biasanya lebih tinggi dibandingkan WhatsApp gitu. Tingkat membacanya juga lebih tinggi daripada WhatsApp gitu. Nah, makanya kalau dibilang mana yang lebih efektif antara WhatsApp dan email marketing untuk wilayah Indonesia ya, untuk wilayah Indonesia paling baik ya di WhatsApp marketing gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada mudah untuk follow up gitu ya. Jadi teman-teman semua untuk penjualan follow up paling mudah adalah sekarang memakai WhatsApp. Bahkan yang dari email biasanya kan ditanya gitu nomor WhatsApp-nya apa supaya kita bisa chit-chat enak di WhatsApp gitu. Kalau di email tingkat membacanya rendah, kemudian kita belum tentu ingat untuk memfollow up-nya gitu ya. Karena mungkin terlalu banyak dengan spam, terlalu banyak dengan promosi-promosi yang ada. Ya, jadi WhatsApp itu mudah untuk di follow up. Yang keempat itu mempunyai banyak fitur, apalagi dengan WhatsApp Business gitu. Ya. Nah, beberapa fitur ya di WhatsApp Business saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena nanti teman-teman bisa kulik sendiri. Yang pertama adalah WhatsApp Story. Ya, saya sebelum itu masuk ke WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Nah, WhatsApp biasa ya WhatsApp personal itu fiturnya lebih sederhana. Sementara WhatsApp bisnis memang digunakan untuk bisnis kita. Nah, makanya kalau saran saya, kalau teman-teman menjual sesuatu, ingin berjualan sesuatu, jasa ataupun barang, biasakan dengan WhatsApp bisnis. Nah, personal tetap dipakai tapi untuk chat personal. Gitu. Nah, salah satu beberapa fiturnya antara lain ada WhatsApp Story. Ya, kemudian teman-teman juga bisa membuat nama akun. Nah, di WhatsApp bisnis ini yang dua ini biasa ya dipakai untuk WhatsApp ya, biasa juga ada. Selanjutnya ada profil. Teman-teman bisa menaruh profil dari jualannya teman-teman. Ada nama brandnya, kemudian ada titik lokasinya ya pakai Google Maps, kemudian ada sosial medianya, kemudian ada websitenya. Jadi semua di situ diatur. Kemudian ada pesan otomatis teman-teman. Bagi teman-teman yang memakai WhatsApp bisnis itu jangan khawatir gitu. Karena kalau misalnya teman-teman tidak lagi memegang HP, akan ada jawaban otomatis gitu ya. Ada jawaban otomatis dari yang WhatsApp bisnis kita yang apabila kita tidak memakai atau tidak sedang menggunakan WhatsApp bisnis atau kita tidak memakai HP itu. Ya, pesan otomatis, bahkan di situ ada, saya belum naruh juga ya. Di situ ada shortcut-nya gitu. Kalau teman-teman soal nanyain harga, ya itu tinggal di garis miring kemudian tulis harga. Nah, di situ keluar
apa namanya harga-harga kita gitu ya. Jadi shortcut dari bisa dibilang itu apa yang FAQ-nya teman-teman tinggal taruh, kemudian teman-teman tinggal posting kembali. Ya, kemudian yang kelima ada katalog. Nah, ini untuk memudahkan juga. Jadi bagi teman-teman yang misalnya jualan hijab, nah di situ tinggal ditaruh katalog-katalog yang ada. Kalau nggak salah bisa sampai 500 produk gitu untuk WhatsApp bisnis itu. Berarti ada yang namanya salah satunya itu bisa membuat WhatsApp katalog, akhirnya membuat teman-teman lebih simpel gitu. Mereka mau beli hijab, nah tinggal taruh kasih katalognya mau yang mana. Ya kadang bangun kalau pas sahur bangun sholat dulu. Ya. Kemudian selanjutnya ada statistik pelanggan atau statistik pesan. Ya. Nah, di situ statistik pesan itu mereka menghitung ya pesan yang sudah didapatkan, pesan yang sudah yang sudah dijawab dan lain-lain. Nah, di situ ada statistik pesan. Sementara kalau di WhatsApp biasa tidak ada statistik pesan. Kemudian ada 7 ada kategori bisnis. Teman-teman bisa naruh kategori bisnisnya apa gitu. Ntar misalnya terkait dengan misalnya hijab, brand, fashion. Kemudian makanan, kuliner, food and beverage dan lain-lain. Ya, di situ ada kategori bisnis. Nah, yang ke-8 ini juga penting. Selain tadi soal pesan otomatis, menurut saya ya, pesan otomatis, kemudian ada shortcut itu ya, shortcut itu yang bisa menggaris miringkan kalau misalnya butuh harga yang ribet untuk menanyakan, tinggal kasih FAQ yang paling banyak yang mana, kemudian teman-teman tinggal tulis, kemudian teman-teman tinggal bikin gitu. Setiap ada pertanyaan harga langsung taruh. Nah, kemudian ada label. Label ini bisnis untuk label ini penting untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau memfollow up. Jadi ada beberapa orang yang tidak di follow up atau yang belum di follow up, teman-teman bisa pakai label itu gitu ya. Oh, ini belum di follow up, ini sudah di follow up, oh ini ditolak dan lain-lain gitu. Nah, itu yang menjadi penting gitu. Ya, bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah memakai itu ya teman-teman gampang tuh. Oh, ini belum di follow up. Buat nanti tinggal diganti, yang sudah di follow up tinggal diganti labelnya yang mana. Gitu teman-teman ya. Jadi beberapa fitur lainnya ya pasti banyak sekali untuk fitur WhatsApp. Kita masuk ke selanjutnya. Bagaimana cara memulainya? Ya, ini benar-benar teknis teman-teman. Ini teknis memulai untuk WhatsApp marketing dan teknis untuk closing nanti ada. Ya, jadi saya buat dua teknik ya, dua teknik dalam satu webinar. Semoga ini menjadi salah satu pertanda baik buat teman-teman yang ingin jualannya maju. Yang pertama itu japri minimal atau PC ya, bisa dibilang anak-anak sekarang itu PC, personal kontak. Japri minimal 5 orang terdekat dalam WhatsAppmu. 5 orang terdekat itu maksudnya bisa keluarga, bisa sahabat, bisa tetangga atau customer gitu ya. Nah, itu japri minimal 5 orang terdekat dalam WhatsAppmu. Kemudian yang kedua, ucapkan salam gitu. Salam bisa banyak ya. Apa kabar bro? Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum sis, assalamualaikum kak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sambung ke pembicaraan. Kalau bisa nyambung dengan keadaan sebelumnya. Nah, kamu tahu bahwa mereka sedang habis liburan misalnya. Ya, atau mereka sedang liburan atau ya mereka sedang liburan. Kita mengirim salam, assalamualaikum, kemudian kita tanya juga gimana kak liburannya, enak gak? Oh enak alhamdulillah gitu kan. Semoga lancar ya kak gitu kan. Semoga sehat selalu ya kak. Nah itu bahas itu tutup japri. Nah, kita yang tutup teman-teman, kita yang tutup kalau misalnya untuk mereka gitu. Kenapa? Karena ini untuk membangun kedekatan atau engagement dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ada algoritma sebenarnya gitu ya. Ada algoritma di dalam WhatsApp bahwa kalau kita selalu komen, ya, itu akan menaikkan akan menaikkan dari sisi konten story WhatsApp kita. Kalau teman-teman lihat misalnya, ya, misalnya kalau teman-teman lihat
di WhatsApp gitu, di WhatsApp Story. Rata-rata itu saya menyimpan nih misal 300 kontak gitu. Ya mungkin rata-rata yang akan melihat itu sekitar 50-an teman-teman. Gitu. Rata-rata yang akan melihat 50-an. Berarti apa? Berarti ada algoritma di sana yang bermain siapa yang akan sering dilihat oleh kita. Gitu. Siapa yang sering akan dilihat oleh kita. Nah, memang syaratnya adalah mereka harus lihat punya kita, yang kedua mereka harus menyimpan nomor kita, yang kedua mereka harus melihat story kita. Nah, melihat story kita itu ada runutan gitu. Ya. Ada runutan, nggak semua bisa dilihat gitu. Nah, biasanya kan ada apa ya, bisa dibilang itu ada story yang di sebelah kiri, kalau teman-teman bukan sebelah kiri ya, recent updates itu ya, recent updates itu. Nah, disitulah teman-teman bisa melihat gitu ya, bagaimana algoritma bisa membuat algoritma WhatsApp akan bisa membuat seperti itu. Kenapa? Karena itu rata-rata orang-orang yang sering saya lihat gitu, story WhatsApp-nya. Nah, begitu juga teman-teman pastinya disimpan gitu, tetapi yang sering dilihat adalah orang-orang yang sering berinteraksi dengan teman-teman. Nah, kemudian yang kelima ya sambung di komen status WhatsApp. Nah, itu untuk hari pertama. Ya, cukup japri minimal. Kalau misalnya saya bisa 20, saya bisa 30, bisa 100, alhamdulillah. Ya. Syaratnya adalah japri mereka. Yang kedua, ini pasti sudah kalau yang ini kalau sambung di komen pasti sudah saling menyimpan ya di status WhatsApp. Nah, yang kedua, komen 5 status orang terdekat. Jadi ada fasenya gitu ya, ada fasenya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah komen 5 status orang terdekat di WhatsApp-mu. Yang kedua, kondisikan komenmu yang dengan status yang dia share. Kemudian yang ketiga, jangan baper kalau tidak ditanggapi. Ya. Jadi teman-teman, komen 5 status orang terdekat itu untuk ngasih interaksi juga. Tadi saya bilang, ternyata ada algoritma di WhatsApp itu gitu ya. Meskipun ya belum masuk API-nya ya, karena di Indonesia kan belum ada WhatsApp Ads ya. Belum ada iklan WhatsApp gitu. Dan iklan WhatsApp kan sudah dikonfirm oleh siapa namanya? Facebook, bahwa yang akan di-share, yang akan menjadi platform dari WhatsApp Ads adalah Story Ads-nya. Gitu. Jadi ada kita bisa menaruh iklan itu di story WhatsApp gitu. Ya, itu sudah di-confirm oleh Facebook. Nah, di Indonesia belum bisa kayak gitu karena ternyata ada rasa penolakan dari orang Indonesia, akhirnya ditunda gitu ya, ditunda untuk WhatsApp Ads. Nah, kemudian ada yang pertama, komen 5 status orang terdekat di WhatsApp-mu, kemudian kondisikan komenmu dengan status yang dia share. Ya, yang ketiga, jangan baper kalau tidak ditanggapi. Nah, komenmu ini yang di status yang dia share, nah kita lihat, oh ternyata bagus, mantap, berkah, barokallah. Kemudian, bro, bagaimana kabar di sana dan lain-lain lah. Jadi kita kondisikan, gitu. Kita memancing interaksi untuk teman kita. Selanjutnya, nah ini ngomongin soal grup. Ya itu udah beda ya. Ini udah beda. Ini yang udah beda. Nah, yang tadi adalah bagaimana kita bisa mengundang interaksi antara teman kita yang sudah saling menyimpan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk grup. Poin pertama, perkenalkan diri kepada 5 teman dari grup. Misalnya grup SMA. Kita kenal nih grup SMA ini gitu ya. Tapi kita belum save. Ya kita bisa kenalin diri, bro, kabar baik, kabar, alhamdulillah. Nah, yang kedua, ini gue misalnya Diki, ya. Nah, ini gue Diki karena gue lupa nyimpan nomor lu nih, maka masuk poin ketiga ya. Poin ketiga adalah jangan ragu untuk menyimpan nomor orang tersebut, dan kita minta juga gitu. Ya, kita minta juga untuk bisa meminta untuk menyimpan nomor kita. Ya, meminta untuk menyimpan nomor kita. Itu. Siapapun itu gitu, nggak harus orang nggak kita kenal gitu. Tapi teman-teman kita juga bisa bilang, bro, ntar lu simpan nomor gue ya, ntar gue kalau ada apa-apa kan kita bisa saling ngobrol. Gitu. Ya, jadi ada perkenalkan diri ke 5 teman grup, kemudian yang kedua perkenalan diri kita,
Yang ketiga, jangan ragu untuk menyimpan nomor tersebut ya. Bukan menyimpan orang tersebut ya, menyimpan nomor orang tersebut dan meminta orang tersebut untuk menyimpan juga nomor kita. Yang keempat, ini kita masuk ke story WhatsApp. Gitu. Ya. Nah, ada strategi ternyata untuk story WhatsApp teman-teman. Karena banyak teman-teman saya pribadi yang jualan online, tetapi WhatsApp story-nya itu sampai titik-titik. Gitu. WhatsApp story-nya sampai titik-titik, padahal tidak harus dan tidak perlu untuk mencapai titik-titik, karena kita kan bukan selebgram yang akan dilihat terus gitu. 1, 2, 3 kalau ternyata nggak menarik pasti nggak bakal dilihat. Maka tekniknya untuk WhatsApp ini bisa dipakai untuk teman-teman yang jadi karyawan ataupun teman-teman yang jadi jualan online. Ini yang pertama adalah upload story di WhatsApp pagi, siang, dan malam. Nah, yang pagi ini adalah cerita dari diri kita atau doa untuk orang lain. Gitu. Alhamdulillah pagi ini saya bisa merasakan udara dan lain-lain. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi diri kita untuk hari ini. Atau kita cerita diri kita tentang hal-hal yang memang membuat motivasi atau membuat ya bisa dibilang sesuatu yang menggairahkan di pagi hari gitu. Kenapa? Jangan sampai di awal tuh untuk curhat gitu. Nah, kalau misalnya di awal untuk curhat biasanya akan mengubah psikologi kita pribadi yang nulis dan teman kita yang baca gitu. Pagi-pagi udah dicurhatin gitu ya. Males gitu ya. Maka kita ngasih cerita diri kita yang motivasi atau berdoa. Yang siang boleh jualan teman-teman. Nah, jualnya ya bisa dari convert selling, kemudian ada hard selling dan soft selling, itu terserah teman-teman. Ya. Nah, jualan itu kayak gimana ya? Teman-teman bisa taruh testimoni atau teman-teman bisa taruh keunggulan produknya teman-teman gitu. Video dan lain-lain gitu. Kenapa mereka kita kasih siang? Ya, kita kasih siang karena untuk jualan, karena mereka bisa dibilang akan melihat gitu. Mereka punya me time-nya mereka itu untuk karyawan maupun untuk ibu rumah tangga adalah di saat siang gitu. Biasanya anak tidur, kalau untuk ibu rumah tangga atau punya setelah aktivitas gitu. Makanya setelah aktivitas itu di mana? Di jam 11 sampai jam 13 gitu ya. Ibu-ibu rumah tangga juga punya waktu istirahat kan gitu, nggak mungkin benerin semua rumah gitu, nggak mungkin mereka merapikan semua rumah, pasti ada sisi istirahat. Nah, sisi istirahat biasanya ibu rumah tangga itu di pukul 11 sampai 13. Nah, biasanya kalau udah pukul 13 ya makan siang gitu ya, persiapan makan siang dan lain-lain. Nah, maka diperbolehkan tuh untuk jualan hard selling, jangan ragu-ragu. Nah, yang terakhir di malam boleh curhat gitu ya, boleh curhat untuk kita gitu ya, untuk teman-teman kita, untuk kawan-kawan kita. Nah, kemudian jangan lupa kita reminder juga lagi teman-teman ya, kita reminder ke teman-teman semua untuk untuk jualan kita, tapi tidak perlu hard selling ya. Tadi soal testimoni misalnya kayak gitu, soal ngobrolin tentang manfaat di tubuh kita, misalnya teman-teman lagi pakai herbal gitu ya. Nah, itu boleh di situ di reminder gitu. Apakah harus jualan? Ya itu terserah teman-teman. Tetapi kalau saya sarankan adalah untuk memakai testimoni penjualan atau USP atau unique selling atau manfaat atau keunggulan dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ada waktunya gitu teman-teman. Jangan sampai titik-titik gitu. Saya sering banget melihat teman-teman saya titik-titik. Nah, titik-titik itu yang capek gitu ya. Dan oh ya, be yourself gitu. Be yourself. Jadi kalau teman-teman mau jualan sesuatu ya ngasih tahu itu yang ngomong tuh teman-teman gitu, bukan template. Gitu. Yang ngomong itu teman-teman bukan template. Ya, jadi buat teman-teman semua yang lagi jualan juga jangan sampai bisa dibilang itu merasakan bahwa wah ini mah template yang ngomong itu ya. Yang ngomong mah template. Nah, maksudnya yang ngomongnya template ya promosinya kayak promosi ya di setting gitu. Padahal kalau kita ngomong misalnya tentang saya,
Ya, saya ngomong, wah ini gue lagi bosen nih. Nah, kemudian saya nemuin nih webinar yang bagus. Namanya gue baru jualan dan lain-lain nih aktif nenek gitu ya. Ya kita yang ngomong gitu, bukan saksikanlah webinar gue baru jualan gini. Nah itu yang akhirnya membuat gak bagus gitu. Ah ini mah template. Kemudian yang ketiga buat konten yang mancing untuk memberi tanggapan. Ya, jadi konten kita itu harus apa ya, tanggapan able gitu ya. Jadi tanggapan setiap yang kita lempar itu mempunyai tanggapan gitu. Atau orang nih kepo banget nih gitu ya. Kepo banget nih orang yang mau ini gitu ya. Kepo banget atas cerita dia gitu. Nah, itu maka biasanya akan memberikan tanggapan ya. Itu ya untuk WhatsApp story ya. Ada pagi, siang, malam. Berapa Kak kira-kira WhatsApp story yang bagus? Satu kalinya misalnya pagi itu berapa? Ya maksimal 3 lah gitu. Maksimal 3. Kemudian kalau siang jualan juga jangan sampai titik-titik karena apa? Karena akan orang melihat teman-teman semua ya. Karena ini kan kalau misalnya WhatsApp story itu 24 jam, orang akan melihat itu sampai 24 jam berikutnya gitu. Ya. Akan 24 jam berikutnya. Kan sayang kalau misalnya teman-teman langsung share titik-titik itu gitu ya. Ini mah titik-titik pasti di skip gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya, ini ada bahannya, kemudian masuk ke jualan, kemudian ada bahannya lagi, misalnya 3 x 3 ya berarti 9 ya. Itu kan bisa dilihat sama mereka. Oh berarti 9 gitu. Saya belum ada riset juga ya batas senang mereka untuk melihat WhatsApp story gitu. Bisa jadi cuma 1 sehari udah selesai gitu. Atau bisa jadi mereka ngelihat titik-titiknya gitu ya. Tapi cuma dipencet-pencet aja gitu. Pencet-pencet, ini tentang apa? Oh udah, pencet aja. Ya. Nah, karena mereka bentuknya personal, itu jadi yang penting. Beda sama Instagram ya. Instagram itu menurut saya media sosial dan itu milik publik. Tapi kalau misalnya WhatsApp itu punya personal gitu. Punya personal yang dimana mereka bisa melihat apakah itu bagus untuk mereka gitu. Karena yang jualannya langsung kepada diri mereka tanpa ada iklan interest dan lain-lain gitu ya. Tanpa ada algoritma yang ngebuat mereka akan melihat konten sesuai dengan interaksi seperti Instagram gitu. Ya. Nah, algoritma di WhatsApp ya sederhana aja gitu. Sederhana aja, yang sering dilihat aja gitu. Kemudian ada recent updates di situ, berarti banyak-banyakan updates gitu. Ya, bukan banyak-banyakan updates, banyakkan di setting jangan di hari yang di waktu yang sama. Jangan pagi 30 story kemudian siangnya nggak ada gitu. Nah, itu kan tadi soal 24 jam itu, ya. Jadi teman-teman semua upload di WhatsApp pagi, siang, malam. Kemudian pagi tentang cerita doa, siang jualan, malam curhat. Yang ketiga adalah konten yang memancing untuk tanggapan. Nah, yang kelima adalah membuat broadcast. Ya, teman-teman sudah mempunyai database dan mereka teman-teman yakin bahwa mereka itu menyimpan nomornya teman-teman. Kan bisa dilihat ya dari berapa kali kita interaksi. Nah, selanjutnya adalah membuat broadcast. Apa itu membuat broadcast? Yaitu teman-teman bisa langsung BC gitu ya. Broadcast sharing maupun jualannya teman-teman. Nah, yang pertama adalah membuat list broadcast untuk orang-orang yang menyimpan nomor kita. Buat list yang berbeda antara keluarga, customer, dan lain-lain. Ya, kenapa itu? Karena biasanya kalau misalnya keluarga ada hal-hal yang menurut kita, wah ini nggak perlu, ya nggak usah gitu. Ya, atau yang menyinggung keluarga, kita lagi sharing, lagi mau bikin konten atau mau membagikan sharing konten tentang keluarga. Nah, kalau kita kasih ke semuanya, ya mungkin itu akan ada yang tersinggung gitu ya. Wah ini ngomongin tentang keluarga nih, bisa jadi relate sama dia gitu, relate sama keluarganya. Maka kita buat nih, oh ini untuk keluarga, ini untuk customer. Nah ya, tapi kan boleh nanti di-share gitu untuk broadcastnya. Maka yang kedua adalah
buat broadcast edukasi dan selling. Nah, maksimal share untuk list broadcast itu seminggu 2 kali, teman-teman. Kalau tiap hari disangka spam oleh teman-teman kita, dan itu akan menjadi tidak menarik lagi. Maka yang kita buat adalah broadcast edukasi dan broadcast tentang penjualan kita. Nah, edukasi yang mana ya? Edukasi sesuai dengan jualan kita. Kita ngomongin soal hijab ya, tentang bagaimana misalnya dalil hukum menutup hijab, menutup aurat. Kemudian bagaimana memakai peniti, misalnya gitu ya, dipakai saat hijab. Kan kayak gitu bisa, teman-teman. Ya, jadi tidak harus jualan itu. Nah, kalau misalnya selling ya berikanlah selling list broadcast yang baik untuk kita jual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah beri tanggapan positif yang beri tanggapan positif bagi yang membalas. Ya, kalau misalnya ternyata terima kasih teman-teman, terima kasih Diki sudah membagikan informasi edukasinya. Nah, saya bilang, iya sama-sama Mbak, semoga sehat selalu ya, semoga Allah memberikan keberkahan dan lain-lain. Ya, berikan tanggapan positif bagi mereka. Ya, jadi ada broadcast, teman-teman sudah membuat list broadcast. Kemudian yang kedua membuat broadcastnya, edukasi dan selling. Ya, kita nyari broadcastnya dari mana? Gampang. Nyari broadcastnya itu adalah dari media misalnya. Kalau nggak dari media, teman-teman bisa nyari dari artikel. Apakah harus website kita itu yang terbaik? Kalau teman-teman punya website, maka berikan sharing kita, ya, memberikan sharing kita itu untuk website teman-teman. Misalnya teman-teman ada saya bilang misalnya tentang hijab misalnya. Hijab aja ya supaya lebih gampang ya. Misalnya hijab kita ngobrolin tentang bagaimana tren hijab di 2021. Nah, tren hijab di 2021 teman-teman bisa share di misalnya kalau nggak salah yang punya detik itu wololipop.com misalnya, dia udah naruh artikel terkait dengan tren 2021. Nah, teman-teman ambil aja linknya dari situ. Atau yang kedua, teman-teman artikel itu dipindahkan ke websitenya teman-teman. Gitu. Tapi dengan diubah ya bahasanya ya supaya kena SEO juga kan. Kenapa? Itu berhubungan banget sama SEO. Itu yang pertama. Yang kedua, itu berhubungan banget dengan pixel. Ya, teman-teman bisa naruh pixel di situ yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa naruh Google Analytics di situ. Bisa juga masuk taruh pixel Google di situ. Ya, ada 4 ternyata keuntungan kalau memakai website. Untuk membagikan artikel. Yang pertama itu untuk Google Rank di SEO, yang kedua itu untuk Facebook Pixel, yang ketiga untuk Google Analytics, yang keempat adalah untuk Google Ads atau pixelnya Google. Itu sangat-sangat berarti untuk teman-teman atau kawan-kawan yang mau beriklan Google atau berikan Facebook. Nah, itu penting juga untuk SEO bagi yang mempunyai website. Jadi kenapa? Supaya punya aset digital yang bisa bertahan lama. Caranya itu. Caranya bagaimana membagikan via website kita sendiri. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus ada website. Teman-teman bisa pakai, atau kalaupun nggak ada website ya tadi dari artikel media. Nah, itu udah teman-teman. Ya. Tadi adalah bagaimana cara memulai WhatsApp marketing. Tadi ada hari ke berapa terakhir tuh? 5 apa 6 ya? Nah, berarti ada hari ke-5. Bahasanya hari ke-5 bisa teman-teman ulang. Ya, hari pertama, ke-5 terus teman-teman ulang lagi. Atau teman-teman lakukan dengan kondisi teman-teman. Bisa step, bisa lain-lain. Tapi saya lebih enak dengan hari gitu. Karena teman-teman bisa ngulang terus gitu kan. Bisa ngulang terus. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan saya kasih waktu mungkin 5 menit ya. Ini karena masuk ke teknik selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan untuk cara memulai WhatsApp marketing. Silakan ditulis di komentar. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya. Saya minum dulu bentar.
Oke, ada pertanyaan ya dari Noval, Fahmi Noval. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar WhatsApp marketing bisa jalan? Simple. Yang pertama adalah kita mempunyai nomor WhatsApp. Yang kedua, kita mempunyai kontak yang disimpan. Udah itu aja. Kita maksudnya indikator apa saja untuk mengukur WhatsApp kita berhasil. Oke. Indikator apa saja untuk mengukur WhatsApp kita berhasil. Yang pertama kalau lihat dari story adalah view-nya berapa. Ya, view-nya berapa. Yang kedua, teman-teman bisa pakai chart, bukan chart ya, kayak semacam Excel. Teman-teman bikin Excel itu ya. Tadi misalnya hari pertama 5 orang. Nah, hari kedua 5 orang. Kan berarti kalau 5 orang dikali misalnya dikali 30 berarti ada 150 kan. Nah, dari 150 itu berapa yang menjawab salamnya teman-teman. Nah, ternyata dari 150 itu yang menjawab itu 100 misalnya. Ya kan? Nah, berarti kan ada sekitar 70, bukan 150 berarti sekitar, kan kalau misalnya 75 150 berarti sekitar ada 65 sampai 70% yang berhasil. Jadi indikatornya itu setiap itu punya indikator sih ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman semua. Misalnya ini teman-teman. Ya, misalnya dari hari pertama Japri minimal 5 orang terdekat. Nah, itu kan dari kita bisa lihat bikin tabelnya gitu. Berarti 5 kali 30, 150. Nah, dari 150 siapa yang menjawab? Nah, berarti 100, berarti 75%. Misalnya kayak gitu. Masuk 5 komen status 5 orang terdekat. Nah, ada 150, ternyata yang komen cuma 50 atau itu cuma 75, berarti cuma 50%. Kan kayak gitu, bisa bikin tabelnya teman-teman semua. Dan itu bisa diulang per bulan. Gitu. Ya, bisa diulang per bulan. Ini kita mau gimana nih kalau mau bikin setiap hari, mau seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Ya terserah, teman-teman punya KPI atau goalnya masing-masing. Misalnya 100 orang per bulan, nggak harus 5 orang. Ini kan minimal aja ya, supaya lebih mudah. Misalnya 100 komen. Nah, itu bisa dibuat tuh. 100 komen itu per hari, berarti kalau 100 komen per hari berarti ada 33, ada 3 gitu ya. Berarti ada sekitar 3 ya, 3 4 ya 3 lah, 3 sampai 4 komen. Kan kayak gitu. Tapi saya mau seminggu aja 100, ya berarti digolin aja. Berarti 20 hari sekitar 15 sampai 20 komen per hari. Gitu ya. Jadi punya indikatornya masing-masing. Dan itu sederhana banget teman-teman, itu bisa dipakai via Excel. Ya, Japri, kemudian komen, kemudian grup teman-teman bisa buat juga. Ya kan? Itu bisa dibuat juga. Siapa teman-teman yang sudah teman-teman simpan nomornya. Upload story teman-teman bisa lihat dari view-nya. View-nya berapa? Itu bisa diatur, bisa dilihat tuh. Oh, view-nya pertama 30, view kedua 40, view kelima 50 pagi siang malam. Lanjut pagi siang malam di hari berikutnya. Ternyata di hari berikutnya 40, 50, 60. Nah, berarti naik nih. Ada orang yang dilihat, ada orang yang melihat interaksi kita gitu, atau yang melihat view kita, melihat WhatsApp kita, WhatsApp story kita. Broadcast pun bisa dilihat teman-teman dari mana. Teman-teman lihat broadcast, kemudian siapa yang membaca. Kalau ada 100 misalnya 50 yang membaca, berarti dilihat berarti 50%. Gitu ya. Nah, itu dari indikator. Nah, itu dilihat nanti dari KPI-nya teman-teman. Gitu. KPI dari teman-teman semua. Apa itu KPI ya? Biasanya goals-nya gitu. Goals dari teman-teman semua itu maunya kayak gimana gitu, maunya berapa. Sekali lagi, bedanya WhatsApp marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, WhatsApp marketing sangat-sangat personal, teman-teman. Kalau teman-teman melakukan hal ini, itu akan memberikan insight lebih lah. Ya, tidak perlu pakai FB Ads, Instagram Ads, tapi teman-teman mempunyai ketekunan ya, mempunyai ketekunan
yang lebih untuk di WhatsApp itu lebih baik gitu. Masuk ke grup mana ngobrol akhirnya ini terus masuk grup lagi, di save lagi, diobrolin lagi dan lain-lain. Itu gitu terus. Ya, kalau misalnya teman-teman seperti itu terus ya kali misal tadi sebulan ada 150 dikali 12. Berarti kan ada 1.500 lebih ya. Gitu ya. Hampir 1.700 atau berapa gitu. Berarti ada 1.700 orang gitu ya. Nah, kalau 1.700 orang misalnya dalam setahun itu bisa teman-teman konversi 50% ya berarti kan ada potensi yang lebih besar gitu ya. Itu baru 5 orang. Kalau teman-teman bisa kuat atau bisa lebih 20 orang. Nah, itu kan bisa lebih naik lagi. Gitu ya, Mas Fahmi ya. Indikatornya teman-teman bisa pakai Excel. Ini sangat sederhana untuk memakai Excel. Saya kira cukup. Kita masuk ke berikutnya ya. Nah, 9 teknik closing WhatsApp. Nah, silakan teknik ini kamu gunakan untuk melipat gandakan keuntungan kamu. Kami tidak menjamin kamu akan tidur nyenyak jika kamu belum mempraktekkan. Oke, yang pertama adalah kuasai percakapan WhatsApp antara Anda dan customer. Siapa itu yang menguasai? Yang menguasai adalah kita sebagai penjual. Ya, maksudnya apa? Ya selalu menjadi orang yang bertanya. Misalnya, selamat siang Kak. Nah, saya bilang, selamat siang, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Kemudian saya mau beli hijab. Nah, hijab yang model mana Kak? Hijab A apa hijab B? Oh, hijab B. Nah, ya jadi semua itu harus kita yang ngomong, kita yang leading. Jangan sampai dia yang leading gitu. Dia yang memimpin percakapan itu. Dia yang selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Harus kita yang selalu bertanya, teman-teman. Kalau kita anggap kita adalah mata najwa misalnya, ya berikan pertanyaan yang terus-menerus. Gitu ya. Tanpa ada komentator-komentator gitu ya. Tanpa ada komen-komen yang tidak jelas gitu ya. Tapi berikan terus pertanyaan-pertanyaan bagi mereka. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ini udah mengerti ya teman-teman bahwa kuasai percakapan ya WhatsApp antara Anda dan customer berarti Anda selalu yang bertanya. Yang kedua, oh ini sorry, sama ya berarti ya. Ini berarti kurang saya ini ya. Ini kita yang membuat pertanyaan. Maksudnya kayak gitu. Yang kedua, puji setiap pilihan jawaban dari pertanyaan kita. Misalnya gitu, tadi saya bilang ya, Kak saya mau beli hijab, nah hijab model A apa model B. Nah terus ada si customer bilang, saya pengen beli misalnya model bergo atau model segi 4 ya kalau hijab ya. Model bergo atau model segi 4. Nah, terus dia bilang model segi 4 Kak. Oh, kita langsung puji gitu. Pujinya bagaimana? Wah, cocok sekali Kak kalau misalnya model segi 4 gitu. Wah, kakak beruntung ya memilih ini gitu ya. Wah, ini bagus sekali Kak. Ini lagi ada diskon loh. Nah, kayak gitu. Berikan bisa dibilang itu sebuah pernyataan bagi dia bahwa dia memilih pilihan yang sangat tepat. Jangan sampai kita beri jawaban yang tidak mengenakan. Gitu ya. Jawaban yang tidak mengenakan. Karena apa? Karena bisa jadi teman-teman semua jawaban itu yang akhirnya membuat mereka nggak jadi gitu. Ya, jawaban itu yang membuat mereka tidak jadi untuk bisa membeli dari kita. Karena simpel aja misalnya hijab bergo atau hijab segi 4, hijab bergo misalnya. Kakak mukanya bulat apa mukanya kotak? Nah, itu kan nggak perlu diomongin kan? Meskipun kita mau memberikan penjelasan gitu. Ya. Akhirnya nambah proses lagi itu. Nambah proses lagi untuk menjelaskan antara bedanya muka bulat dan bedanya muka kotak.
Nah, bisa jadi dia bete gitu. Kenapa ini ngomongin muka gua gitu antara bulat dan kotak. Meskipun jawaban kita akan baik gitu. Oh, muka bulat ini baiknya kayak yang ini, muka kotak baiknya yang ini. Tapi kan lebih baik kita langsung ngomong aja. Karena kan goals kita penjualan ya, bukan menjadi fashion analis gitu ya. Bukan menjadi fashion guru ya bahasanya gitu ya. Nah, di situ gitu, apa yang dia mau beli, apa yang mau dia pakai ya kita selalu puji. Oh cocok kok kak, ini bagus kak, ini beruntung kakak beruntung banget pakai yang ini. Kakak cocok banget pakai yang ini gitu. Itu ya teman-teman ya, puji setiap pilihan yang mereka berikan gitu ya. Nah, teknik yang ketiga, jangan pernah bertanya di arah berkebalikan. Apa itu? Simpelnya, kakak jadi beli apa enggak? Waduh, kalau itu dalam kategori jualan online itu kata-kata yang haram. Kata-kata yang haram. Kakak mau beli apa enggak? Nah, itu tidak boleh teman-teman. Ya, kalau sekarang masih dilakukan, nah berarti selanjutnya nggak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Berikan yes set namanya. Kalau di dunia NLP nama yes set. Apa itu? Berikan pertanyaan yang jawabannya selalu iya. Misalnya tadi kakak mau beli bergo ya. Bergo yang mana? Bergo yang ini apa yang bergo ya beli hijab yang bergo atau beli hijab yang segi 4. Nah, kalau misalnya dia lama balasnya dan lain-lain, kakak mau kapan ditransfer? Mau hari ini atau besok? Kita mau packing nih gitu. Jangan bilang, "Kak, mau beli apa enggak?" gitu. Nah, ya salah satu kunci lagi orang Indonesia adalah nggak enakan. Gitu ya. Nah, orang yang gak enakan itu ya orang Indonesia itu ya tadi kalau kita dalam tanda kutip kita paksa ya, dalam tanda kutip kita paksa dia akan melihat mempunyai sebuah beban gitu, mempunyai sebuah beban bahwa ternyata diri dia itu lagi ditanya terus gitu. Maka kita tanya nggak apa-apa gitu, kita follow up nggak apa-apa gitu. Ya, nanti kan dia akan mempunyai pilihan, oh nggak jadi atau apa gitu. Ya CLBK itu menjadi satu proses ya gitu ya. CLBK itu chat lama beli kagak gitu ya. Ya itu menjadi sebuah proses kalau udah market kita ya insya Allah beli gitu. Tapi sebenarnya ya bertanya dua arah berkebalikan itu ya nggak boleh gitu. Jadi beli apa enggak, kapan transfernya, ya jadi transfer atau enggak, seperti itu. Ya haram hukumnya membuat template atau mempertanyakan hal yang dua arah kebalikan. Itu teknik ketiga. Teknik keempat, buat customer merasa butuh dengan produk kita. Ya, apa itu? Ya tadi kita berikan keunggulan-keunggulan, kemudian yang relate sama diri dia, gitu. Ya, nah bentuknya apa? Kita butuh ngobrol gitu, kita butuh pendalaman, Kak, gimana ininya gitu ya. Nah dia merasa butuh, oh beli hijab yang bergo supaya simple. Oh iya Kak, memang harusnya butuhnya seperti itu Kak. Karena kalau misalnya Kakak memakai segi 4 atau memakai hal-hal yang rumit, ya itu akan menyulitkan aktivitas Kakak gitu. Nah dengan bergo ini maka Kakak akan sangat mudah untuk melakukan aktivitas. Kan kayak gitu ya. Jadi oh dia merasa butuh, oh iya ternyata pakai bergo itu memudahkan aktivitas dia dibandingkan pakai hijab yang model lain gitu. Ya, misalnya kita juga bisa ngomong, kakak kalau pakai bagus nih pakai bergo. Kalau pakai yang lain mungkin bisa 3 menit sampai 5 menit pakai. Nah, kalau pakai bergo kan tinggal pakai aja Kak gitu. Tinggal sekali pakai udah langsung selesai gitu. Nah, itu kan salah satu memudahkan atau dia merasa oh iya benar ya, dengan pakai bergo itu akan merasa lebih cepat. Cara pakainya saya aktivitasnya akan lebih efektif misalnya seperti itu. Ya, jadi buat customer berasa butuh dengan produk kita.
Jangan sampai kita menjelaskan hal-hal yang sangat sederhana aja. Gitu. Kita harus coba cari lagi, kenapa mereka akhirnya butuh dengan produk kita. Yang kelima, kasih kejutan kepada calon customer atau customer loyal. Dan customer loyal. Beda ya. Misalnya kalau calon customer ya kita berikan. Kakak kalau hari ini transfer, ya kakak akan mendapatkan free ongkir. Wah bagus. Wah dia langsung senang tuh. Oh iya kak benar kak. Iya tapi kakak harus transfer hari ini. Kalau enggak free ongkirnya angus. Gitu. Nah kalau customer loyal ya berikan souvenir, berikan hampers, berikan sesuatu hal yang memang membuat dia merasa nyaman dengan teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya diberikan hampers atau diberikan souvenir, diberikan sesuatu, ya, kemudian orang tersebut menawarkan lagi kan nggak enak jadinya ya teman-teman ya. Oh dia udah pernah ngasih hampers nih, udah pernah ngasih bingkisan nih ke kita nih, gitu. Masa kita nggak dapat sih? Apa kita nggak beli sih di situ gitu? Karena dia nganggap kita sebagai customer loyal. Ya, calon customer ya mempercepat closingnya, customer loyal itu memperpanjang penjualannya. Ya, kasih kejutan, terus-terusan kasih kejutan. Dan tidak harus setiap hari, tidak harus selalu setiap pembelian, tapi selalu ada sesinya, teman-teman. Dan kalau misalnya calon customer, teman-teman, itu bisa jadi template. Soal free ongkir, soal buy one get one, ya, soal bundling dan lain-lain. Ya, nanti kita bisa obrolin soal bagaimana membuat teknik mereka itu akan lebih perhatian dengan kita. Kemudian ada dengan teknik jika maka. Ya. Apa itu teknik jika maka? Nah, teknik jika maka ini teman-teman bisa buat. Kalau jika kakak beli Bergo, maka kakak akan lebih cepat beraktivitas. Akan lebih efektif karena waktu yang dipakai untuk Bergo itu bisa dipakai waktu untuk memakai hijab bisa dipakai untuk aktivitas yang lain, misal gitu. Ya. Jadi jika kakak membeli produk A, maka akan mendapat manfaat A. Jika kakak membeli produk B akan mendapatkan manfaat B, misalnya seperti itu. Ada teknik jika maka teman-teman. Ya, itu bisa dibuat dari mana? Dari obrolan tadi, obrolan soal mereka merasa butuh. Nah, salah satunya dengan teknik jika maka. Ya, teman-teman. Jadi bisa dipakai kok teknik-teknik ini. Nah, yang ketujuh, kita yang harus mengakhiri percakapan. Ya, jadi kita yang mengakhiri percakapan. Nah, salah satunya misalnya mereka belum yang transfer. Nah, kita boleh teman-teman berikan bisa dibilang itu kata-kata, Kak, nanti kita reminder ya. Kak, nanti kita ingatkan lagi ya, gitu. Misalnya itu teman-teman, ya. Jadi jadi teman-teman bisa membuat atau memberikan reminder untuk orang-orang yang belum transfer. Tapi kita berikan aja. Jadi kita minta permission ya mereka accept atau mereka setujui gitu. Kak nanti kita ingatkan ya. Nah ingatkan lagi kan ada tekniknya. Kak kemarin kakak yang mau pesan hijab mau transfer pagi ini atau siang ini saya mau packing nih kak gitu. Nah berikan beban di situ ya. Kita reminder dia nggak jadi transfer, kita berikan beban nanti. Kakak mau yang mana, kakak yang mana, kakak yang mana. Itu berikan berapa kali ya, maksimal 3 kali nggak apa-apa. Dia nggak komen, terus Kak bagaimana Kak, ini udah siang nih, gitu ya. Kakak mau malam saja, nanti kita usahakan banget kok kakak dikirim hari ini. Barang sudah siap, sudah ready. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya malam nggak jadi ya pagi. Kita ingatkan lagi di pagi. Kak, kemarin nggak jadi transfer ya? Gitu ya. Gimana Kak, kira-kira mau transfer hari ini, pagi ini atau siang ini supaya kita langsung transfer, kita langsung packing.
gitu. Soalnya sayang banget loh Kak. Nah itu kan di situ masuk kebutuhan lagi. Soalnya sayang banget loh Kak, ini barang bagus kalau Kakak pakai, misalnya dapat A dapat B. Dan dia biasanya kan akan nggak enak ya, pilihannya adalah dia mau pesan apa enggak. Oh iya Kak, langsung transfer karena udah sekitar 2 sampai 3 kali diingatkan. Kalau enggak, oh iya Kak, mohon maaf saya nggak jadi. Nah, oh iya Kak, saya mohon maaf ya Kak ya. Ya sayang banget sih Kak kalau misalnya ini gitu. Sayang banget kalau misalnya Kakak tidak beli, tapi tidak apa-apa. Semoga Kakak sehat selalu gitu. Berikan kata-kata positif juga teman-teman. Jangan bilang, ah nggak ada, abis itu kita nggak komen sama sekali. Nah tapi kita berikan kata-kata positif. Karena apa? Karena bisa jadi dia bukannya nggak beli, tapi emang kadang ada keperluan yang lain gitu. Maka dia keep dulu. Nah tapi kalau misalnya kita berikan hal-hal yang positif dari diri kita, dari cara bagaimana kita mengeksekusi, otomatis teman-teman orang atau para penjual itu, para pembeli itu dia akan mengingat diri kita, oh ternyata dia orangnya positif ya, ternyata orangnya enak diajak ngobrol salah sini. Ya udahlah kalau misalnya saya mau ini saya belinya di sini aja. Seperti itu ya. Jadi ada teknik ketujuh, kita yang mengakhiri percakapan. Ya. Nah, mengakhiri percakapan nggak boleh misalnya udah beli nih, udah closing. Kak ini transfernya, terus bilang, ya, nggak kayak gitu. Ya doang enggak, tapi harus berikan, oh makasih ya Kak, semoga sehat selalu gitu. Terus dia bilang sama-sama Kak, terus habis itu udah selesai, enggak, kita harus mengakhiri lagi. Iya Kak, terima kasih ya gitu kan. Atau baik Kak, sama-sama gitu, kembali kasih dan lain-lain lah. Tapi bagaimana caranya dia yang tidak mengakhiri percakapan, tetapi kita yang mengakhiri percakapan. Kedelapan, berikan limit atau terbatas pada produk atau promosi. Ya tadi saya bilang bahwa ada limitnya gitu. Kak gimana kalau misalnya hari ini free ongkir Kak, kalau besok tidak, kalau transfer sekarang free ongkir, kalau besok tidak. Ya kan? Nah terus gimana? Terus ada yang dia nanya lagi nih, ternyata nggak jadi di hari itu. Terus kita nanya, Kak gimana Kak kalau untuk transfernya? Gitu, mau pagi ini atau siang ini barang sudah packing. Terus dia, ya Kak hari ini deh Kak, tapi saya masih dapat ya free ongkir. Nah itu bisa kita mainkan. Ya Kak, bagaimana ya? Saya tanya dulu ya Kak, sama atasan saya. Padahal ada itu yang namanya bisa dibilang promosi itu. Tapi kita mainkan bagaimana psikologi dari para pembeli. Ya Kak, saya tanyakan dulu ya ke atasan saya karena ini kan harusnya untuk besok. Kemudian teman-teman langsung 5 menit kemudian teman-teman langsung ini lagi, kontak lagi, Kak, alhamdulillah nih Kak dapat kabar baik bahwa atasan saya memberikan free ongkir bagi Kakak. Tapi kasih beban lagi yang lebih tajam. Transfernya sampai jam 1 ya Kak gitu. Transfernya sampai jam 1 ya Kak. Berarti kan yang tadinya udah kita kasih beban, kapan jadi hari pagi ini atau siang nanti, kata dia, oh nggak jadi, harinya besok nih. Nah kita tanya lagi, oh iya Kak mohon maaf, tapi saya masih dapat ininya ya gitu ya, dapat free ongkirnya ya. Kita mainkan lagi teman-teman. Oh iya Kak, saya tanya dulu atasan ya. Nah, di situ 5 menit kita mainkan atau kita kasih tanya owner dulu ya Kak dan lain-lain. Kita mainkan, Bro, boleh Kak? Kakak dapat free ongkir tapi sampai jam 12. Ya kan? Itu kan nambah beban lagi ke dia, akhirnya dia transfer. Gitu. Akhirnya dia dengan rasa ketidakenakan pengen dapat free ongkirnya, ya akhirnya dia transfer. Gitu. Jadi berikan limit atau keterbatasan produk atau promosi kita. Dan yang terakhir, teman-teman, ada lead magnet. Apa itu lead magnet? Lead magnet itu adalah hal-hal yang membuat mereka tertarik. Bisa bentuknya gratis atau berbayar. Misalnya adalah kalau misalnya bentuknya gratis tentang e-book. Gitu ya. Tentang e-book, mereka memberikan nomor WhatsApp marketing atau email. Atau dengan tester. Ya, dengan tester. Nah, tester kemudian ada
sisi promosi kita. Misalnya tester makanan, ya tester makanan, kemudian nih Kak ada yang kita lagi promosi loh. Nah, promosi beli bundling 10.000 beli bundling. Atau kalau minuman buy one get one. Gitu. Ya. Jadi bagaimana mereka bagaimana mereka untuk bisa memperhatikan produk-produk dari diri kita, produk-produk kita, ya, memperhatikan bagaimana apa yang kita jual, ya, yang kita jual itu harus bisa membuat sesuatu hal yang menarik bagi diri kita, membuat hal yang butuh dari diri kita, ya. Jadi lead magnet bisa gratis, bisa berbayar, tapi intinya adalah bagaimana mereka memperhatikan produk kita, ya, mereka memperhatikan produk kita. Oke, sudah habis teman-teman, ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dapatkan teknik, ya ada dua ya. Yang pertama teknik memulai WhatsApp marketing, yang kedua teknik closing. Wah, Masya Allah, teman-teman dapat dua materi langsung dari saya. Ini sangat merugi bagi yang tidak ikut, karena ini akan saya share nanti bagi tanpa syarat akan saya dapat kasih rekamannya. Ya, bagi yang nggak ikut hari ini, ya otomatis akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, saya jawab pertanyaan. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan nih. Mumpung apa? Mumpung kita bisa sharing bareng, bisa jadi apa yang teman-teman dapat masalah itu menjadi satu solusi bagi kita yang lain gitu. Jadi kita bisa saling ngobrol, saling sharing. Oke? Dari Syarif, metode apa yang baik untuk menambah kontak WhatsApp secara rutin orang yang belum dikenal? Secara gratisnya teman-teman, ya. Secara gratisnya teman-teman, metode apa? Ya kita tadi, metode perkenalan. Metode perkenalan. Nah, perkenalan dari mana? Saya membagi customer itu menjadi 4, teman-teman, ya. Saya membagi customer itu menjadi 4. Yang pertama adalah keluarga besar kita. Ya, itu orang yang kenal kita secara sangat-sangat personal. Keluarga besar kita, bisa mertua kita, bisa kakak ipar kita, bisa adik ipar kita, bisa sepupu kita, bisa uak kita, bisa om kita, dan lain-lain. Bisa keponakan, ya. Pokoknya keluarga besar kita. Yang kedua, itu adalah teman kerja. Ya. Nah, teman kerja ini ya dari OB sampai direktur, kalau bisa kita kenal gitu. Ya. Itu menambah kontak secara rutin. 2 itu. Yang ketiga adalah teman komunitas. Teman-teman ikut komunitas sepeda. Ada 100 orang. Tapi kan teman-teman dalam satu komunitas. Nah, itu bisa dikontak tuh. Nah, komunitas apa? Jangan masuk fase, ya kalau bisa teman-teman kan ikut dalam komunitas tersebut gitu. Bukan asal masuk gitu ya. Ya, bukan asal masuk, gue masuk nih komunitas ini, habis itu nggak pernah komen, tiba-tiba kenalan, tiba-tiba, oh ini ya. Nah, itu yang ketiga itu teman-teman harus ikut juga komunitas. Yang terakhir ada teman media sosial. Nah, teman media sosial termasuk ya orang yang kita kenal itu tapi lewat media sosial dan lain-lain. Ya, tadi metode apa yang baik untuk menambah kontak WhatsApp secara rutin orang yang belum dikenal? Pertama, perkenalankan diri dulu gitu. Ini 3 ini harus sudah selesai nih. Keluarga besar, kemudian teman kerja. Ya, teman kerja itu termasuk mantan teman kerja ya. Pokoknya orang-orang yang pernah berinteraksi dengan teman-teman. Kemudian adalah teman komunitas. Nah, ini diselesaikan dulu. 3 itu diselesaikan. Kenapa? Insya Allah 3 itu punya nilai plus dibandingkan orang yang tidak dikenal. Ya. Nah, kan sayang sekali ya teman-teman kalau misalnya teman-teman 3 ini nggak digarap sama teman-teman. Gitu. 3 ini tidak digarap oleh teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya ada 300 orang,
atau 400 orang kan punya nilai plus. Oh ternyata dia jualan ini loh. Oh ternyata dia lagi usaha bisnis ini loh. Nah itu yang tidak sangat disayangkan kalau tidak dilakukan. Nah yang keempat, orang tidak yang secara rutin ya, ini masuk yang tidak secara rutin tidak dikenal ya. Yang pertama adalah teman-teman memperkenalkan diri. Saya dari Tangerang, misalnya saya Diki dari Tangerang gitu. Nah kita masuk ke grup ini loh. Nah kalau misalnya bentuknya BC yang tidak dikenal ya, ini kita ngomongin yang nggak ke ban ya. Insya Allah ini sangat bisa tidak di ban. Emang karena kita membangun interaksi di situ gitu, bukan spamming ya. Nah kita ngobrol gitu, bahwa kita di Tangerang, mohon dikenal nih, bisa nih di antara grup ini juga bisa. Saya usaha ini, silakan save nomor saya. Nah, atau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang buat dia menjawab atau merespon diri kita ya. Nah kemudian habis dari situ merespon dari pertanyaan kita, nah saling save itu, saling save. Nah baru habis itu masuk ke interaksi gitu. Tadi interaksi dari mana? Dari saling komen itu teman-teman ya. Jadi interaksi itu dari komen-komen yang kita lakukan. Dan intinya adalah dia tahu bahwa kita jualan apa. Intinya di situ teman-teman. Ya intinya bagaimana dia tahu jualan kita tentang apa, kemudian dia punya interaksi. Nah kalau misalnya tadi sharingnya lewat mana? Ya lewat BC juga bisa. Lewat list broadcast. Seperti itu. Kayak 3 itu ya saya tadi bilang 3 teman keluarga besar, teman kerja, dan teman komunitas itu harus diselesaikan, baru masuk ke fase adalah teman media sosial. Oke, nah izin bertanya, apakah bisa dalam satu aplikasi WhatsApp digabungkan untuk WhatsApp bisnis dan WhatsApp personal biasa? Karena saya pernah browsing beberapa waktu yang lalu dan saya coba tetapi belum bisa digabungkan dengan duanya sekaligus. Pilihannya sih, kalau misalnya dalam satu HP, ya kalau dalam satu HP itu kalau nggak salah nggak bisa. Tapi kalau dalam 2 HP itu bisa iya, bisa enggak. Ya, tetapi dalam 2 HP ya, gitu. Karena ada beberapa teman yang bilang bahwa kalau 2 HP itu bisa. Ya, tetapi harus WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis. Gitu. Jadi WhatsApp biasa, kemudian di HP berikutnya itu WhatsApp bisnis. Gitu. Nah, itu katanya bisa. Tapi saya tidak pernah memakai itu gitu, karena ya menurut saya tinggal beli HP baru, tinggal beli nomor baru aja. Gitu. Tinggal yang mana yang dijadikan personal, yang mana dijadikan bisnis. Ya, tadi ada yang bisa, ada yang bilang bisa, tetapi 2 HP. Tapi bagi saya adalah bagaimana memudahkan kita aja, toh itu menyulitkan kita ya. Gitu, menyulitkan kita ya, mendingan kita beli HP baru, beli nomor baru gitu, beli nomor baru yang akhirnya bisa memberikan impact juga yang bagus bagi diri kita. Izin bertanya, jika sudah ganti ke web bisnis, apakah bisa kembali ke personal? Bisa, insya Allah. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Baiknya nomor WA, apakah nomor pribadi atau ada nomor khusus untuk jualan? Kalau kita mau menjadikan bahasanya personal branding diri kita, nah itu bisa jadi nomor pribadi adalah nomor jualan. Ya, misalnya kita ya tadi kita jualan hijab. Saya ngomong hijab supaya gampang. Nah, supaya tahu mereka jualan hijab ya pakai nomor kita dulu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sudah merasakan wah ini udah mulai keganggu, ya bisa pakai nomor khusus jualan. Gitu. Untuk membagi saja bahwa ini nomor jualan, ini nomor pribadi. Gitu. Nah, tapi kalau mau personal branding boleh, mau memberikan tahu ya, memberikan pengetahuan kepada para teman-teman kita, ya teman-teman kita itu dengan cara
pakai nomor pribadi. Gitu ya. Itu pilihan aja sih, nomor pribadi atau nomor khusus untuk jualan. Yang terbaik yang mana ya, yang pasti dipisah di terakhir-terakhir. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa ya seminggu baru 5 pieces, seminggu baru 10 pieces, kan nggak keganggu juga ya, gitu. Nggak keganggu juga untuk bisa masuk ke penjualan kita. Oke, ini dari Mas Adriadi. Izin tanya, dalam satu hari maksimal berapa story WhatsApp yang harus kita posting pagi, siang, sore? Tadi saya bilang bahwa untuk posting itu kalau bisa itu 3 cukup. Ya, kalau bisa 3. Yang penting tidak titik-titik ya, Mas Andriadi. Gitu ya. Kalau titik-titik itu akan berpengaruh dalam mereka membaca atau para teman-teman kita di WhatsApp itu membaca konten kita. Jadi bisa jadi kalau dari 150 titik-titik lah, yang dilihat itu cuma 2 sampai 3 gitu. Lah ini jualan semua, udah ganti. Gitu. Nggak ada story yang dibangun gitu. Maka kalau misalnya mau dibangun ya story-nya ada 2, 3, 2, 3, 2, 3. Gitu ya. Jadi pagi, siang, sore. Saya lebih enak malam sih teman-teman, nggak sore sih sebenarnya. Pagi, siang, malam sebenarnya. Nah, malam ini lebih karena tadi curhat atau reminder jualan gitu tentang testimoni dan lain-lain. Bisa bentuknya harga langsung hard selling, tapi saya lebih enak soft selling gitu, testimoni kita gitu. Kita dapat share. Kemudian pagi kita ngobrolin tentang doa, tentang motivasi ya, dan lain-lain. Siang baru jualan. Gitu. Jualannya pakai foto apa video? Apa pakai tulisan? Ya gabungin aja semua. Gitu, gabungin aja semua. Mau pakai bentuknya last question juga nggak apa-apa. Jadi pas bentuknya foto, video, testimoni, terakhir last question. Nah, itu juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Nah itu kan teknik aja ya, teknik bagaimana kita mengelola. Nah saran saya tadi 3 itu jangan sampai titik-titik. Tadi kalau ada 3 berarti 9. Nah 9 menurut saya worth it ya. Jadi orang bisa ngelihat, oh ya udah ini lagi ini gitu ya. Jadi dia pagi ngelihat konten kita, siang ngelihat konten kita, malam ngelihat konten kita gitu. Karena cuma 3 gitu. Ya 3 paling juga kan cuma 5 detik ya, maksimal 15 detik kan. Nah, terus kemudian berikan juga teman-teman video-video nggak jadi masalah, video-video lucu. Itu juga nggak jadi masalah, di pagi-pagi kan pakai video lucu gitu. Teman-teman stok video lucu, stok video tausiah, nah itu banyak lah. Malam juga dikasih video lucu juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Kita yang penting adalah bagaimana berjualan yang menyamankan para customer kita atau para calon customer kita. WA marketing gratis tetapi harus tekun. Gitu ya, tetapi harus tekun. Oke, itu ada lagi teman-teman semua. Kalau ada lagi silakan ditulis pertanyaannya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya, supaya 21.40. Ya teman-teman semua, nanti boleh juga ya, saya bisa memberikan, silakan japri juga boleh. Nah saya juga punya, saya lupa bawa ya. Nanti silakan japri juga, saya punya produk tentang InFocus ya. Produk InFocus. Nah, produk InFocus ini bisa dijual teman-teman dengan margin sekitar 250.000 ya. Ini InFocus ya kalau bisa dibilang tidak baru ya tidak baru gitu. Tapi ini punya perusahaan, bukan punya personal gitu. Dan harga barunya itu sekitar 4, jutaan gitu ya.
4,5 jutaan. Nah, saya jual dengan harga 1,750. Ya, 1,750 itu teman-teman dapat 250.000 dan free ongkir. Ya, bagi yang teman-teman yang mau berminat untuk join barang saya, ya join barang saya karena itu sekitar ada 200 pieces. Nah, saya mau jual, itu punya perusahaan yang saya handle penjualan digitalnya. Ya, kemudian dia lagi merubah dari offline ke online. Nah, ada distributor 200-an gitu. Ya, distributornya dikasih fasilitas Infocus. Nah, ternyata ya dia mau berubah ke online, ditarik semua fasilitasnya dan itu jadi barang yang ngejogrok bahasanya gitu ya. Nah, dia minta tolong untuk jualin. Nah, dia ngasih ngasih tahu ke saya bahwa ini harganya 4,5 juta, silakan dijual. Gitu, dikasih harga 1,750. Jadi saya bahasanya di challenge lah. Gitu. Nah, buat teman-teman 250.000 dan itu sudah free ongkir ya seluruh Indonesia. Jadi saya membuat free ongkir seluruh Indonesia karena buat teman-teman semua. Nah, tinggal kita bisa video call bareng kalau misalnya di luar Tangerang ya. Kalau di daerah Tangerang itu bisa COD-an. Ya, karena kalau misalnya saya harus ke Jakarta atau saya ke Bogor itu melelahkan penjualan. Ya, karena nggak dapat berapa, kemudian bolak-baliknya macetnya dan lain-lain. Ya, nanti seperti itu teman-teman. Bagi yang mau nanti tinggal japri saya. Ya, ini terbatas buat teman-teman semua. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada lagi ya? Oke, nggak ada lagi. Oke, baik teman-teman semua. Ya, terima kasih ya buat kehadirannya. Nah, saya ingin sekali lagi saya ingin sharing bareng dengan teman-teman semua. Tidak ada harus segini enggak. Yang penting sharing bareng dari teman-teman semua. Semoga ini menjadi manfaat ya. Kondisi Infocus second atau baru? Second. Kalau dibilang tadi punya perusahaan pasti second. Ya, karena untuk distributor. Tadi dipakainya untuk distributor. Ya, dipakainya untuk distributor. Jadi bukan untuk personal ya kan. Kalau personal kan dipakainya bisa ini ya. Nanti silakan japri ke saya. Ya, japri ke saya itu marginnya 250.000 teman-teman dapat bersih. Free ongkir itu perusahaan yang tanggung. Gitu. Perusahaan yang tanggung. Oke ya. Kita tutup. Semoga ini menjadi salah satu awal ya. Ini karena mau 2021 dan kita selalu berdoa agar COVID-19 ini bisa reda. Ya, kemudian kalau misalnya kita harus memakai vaksin, ya mendapatkan salah satu solusi lah, gitu ya, solusi. Karena sudah banyak sekali saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita yang kena COVID-19, ya kena COVID-19, akhirnya mereka harus wafat yang dalam tanda kutip kita tidak bisa melihat di akhir-akhirnya gitu. Dan kita selalu berdoa agar keluarga-keluarga kita itu diberikan kesehatan. Oke, terima kasih semua teman-teman semua. Nanti silakan bagi yang mau videonya japri ke saya ya. Bilang Bung Diki mau videonya, itu passwordnya. Ya, passwordnya adalah Bung Diki mau videonya. Ya, nanti kalau misalnya Bang saya minta video dong, nah itu saya akan minta password. Passwordnya adalah Bung Diki minta videonya. Ya, jadi itu. Terima kasih buat teman-teman ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti saya juga jangan live ya, jangan live karena saya akan sharing minimal sebulan sekali lah kepada orang-orang yang pernah masuk ke grup Gue Baru Jualan. Dan insya Allah saya akan buat batch selanjutnya gitu. Karena ternyata saya pengen banget untuk ngobrol bareng dengan teman-teman UKM. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga Allah menyehatkan kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, saya assalamualaikum. Terima kasih Bung Diki. Waalaikumsalam. Yo.